1113 03 10 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas LKM 6 Pengantar Kewirausahaan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan perspektif agama Hindu terhadap wirausaha. Untuk jawabannya, dalam dunia bisnis, spiritualitas mengandung nilai-nilai dan penerapan moral serta etika dalam berbisnis untuk menghadapi kondisi usaha yang serba tidak pasti. Substansinya mampu memberikan arahan, tuntunan, bahkan motivasi dalam kewirausahaan atau entrepreneurship. Tidak menutup kemungkinan beberapa entrepreneur mengabaikan nilai-nilai dan etika dalam berbisnis. Orientasinya terfokus hanya menumpuk kekayaan serta bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam keyakinan agama Hindu, hidup manusia tidak bisa lepas dari kegiatan kerja. Pada bab 3 Bhagavad Gita ditekankan mengenai ajaran karma yoga. Ajaran karma yoga menekankan bahwa hanya dengan bekerja, manusia dapat mencapai tujuan dan hakikat hidup selama hidupnya. Manusia tidak bisa menghindarkan diri dari kerja. Manajemen diri seorang entrepreneur juga tidak terlepas dari kemampuan mengendalikan diri atas pikiran, perkataan, dan perbuatannya, sehingga terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri serta bisnis yang dijalankan. Dalam ajaran agama Hindu, pedoman untuk berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku yang baik bersumber dari ajaran Trikaya Parisuddha. Ajaran Trikaya Parisuddha mengandung makna yang penuh dengan nilai-nilai tentang moral dan etika, yang kadang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Jika tidak dapat dikendalikan, maka akan berakhir dengan kehancuran. Trikaya Parisuddha berasal dari kata tri yang artinya 3, kaya yang artinya perbuatan atau gerak, dan parisuddha artinya upaya penyucian diri. Jadi, Trikaya Parisuddha ini adalah 3 macam perbuatan yang harus disucikan, yaitu manacika, perilaku berdasarkan atas pikiran yang baik, suci dan benar, wacika, perilaku berdasarkan atas perkataan yang baik, suci dan benar, serta kayika, yaitu perilaku yang berdasarkan perbuatan baik, suci dan benar. Dalam berbisnis, manacika digambarkan sebagaimana seorang entrepreneur mampu mengarahkan pikiran yang positif dalam menetapkan strategi menghadapi persaingan bisnis yang sehat. Pikiran yang jernih dalam mengambil setiap keputusan untuk kepentingan orang banyak, serta berpikir logis dalam mencari solusi dari setiap masalah. Wacika digambarkan bagaimana seorang entrepreneur mampu berkomunikasi dengan bijak dan mampu memberikan dorongan serta motivasi yang positif bagi karyawan, serta kayika digambarkan dengan sikap seorang entrepreneur yang mampu memberikan contoh sebagai pekerja keras, disiplin, serta bertanggung jawab. Kemudian, aspek lainnya dalam kegiatan bisnis menurut perspektif agama Hindu didasarkan pada ajaran Trihitakarana. Kata tri artinya 3, kata hita berarti kesejahteraan, dan karana berarti sebab. Jadi Trihitakarana memiliki pengertian bahwa ada 3 unsur penyebab manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Konsep religiuitas dari Trihitakarana dianggap mampu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan, atau creating culture of honesty, openness, and assistance, serta mengeliminasi peluang terjadinya tindakan kecurangan atau eliminating fraud opportunity. Dalam perspektif Hindu, seorang entrepreneur harus dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan usahanya, baik dari sisi vertikal, yaitu berupa prinsip hubungan manusia dengan penciptanya atau ide sang yang dewasa, yang mana prinsip ini disebut dengan parahyangan, maupun dari sisi horizontal, yaitu berupa prinsip hubungan manusia antar sesamanya, yang disebut dengan prinsip pawongan, dan prinsip hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang disebut dengan prinsip palemahan. Dengan ajaran tersebut, diharapkan seorang entrepreneur mampu memperoleh kesejahteraan melalui konsep keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagai individu yang dilengkapi rasa, karsa, dan karya, seorang entrepreneur dalam perspektif Hindu diwajibkan untuk memanjatkan syukur sebagai rasa terima kasihnya kepada penciptanya atau ide sang yang dewasa dalam bentuk yatnya. Dengan beryatnya, secara tidak langsung mengajarkan seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya di hadapan penciptanya. Beryatnya tidak hanya dilakukan kepada ide sang yang dewasa, namun juga kepada sesama manusia dan kepada alam semesta. Yatnya yang dilakukan tidak perlu berupa materi, namun dengan pemberian pemikiran, ide, gagasan, pendapat, dan perbuatan juga merupakan yatnya selama dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Ketika seseorang entrepreneur berfokus pada perolehan laba, maka sebagian dari keuntungannya yang diperoleh tersebut dapat disisihkan sebagai materi dalam bentuk beryatnya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, berikan contoh berdasarkan tips yang diberikan oleh link berikut. Untuk jawabannya, sebuah tips
Menjadi wirausaha yang sukses dan tangguh akan memberi kita sebuah arahan dalam rangka mencapai impian dalam berbisnis. Untuk bisa menjadi seorang pebisnis yang tangguh, sudah pasti ada banyak cara dan penerapan yang harus kita lakukan. Dalam berbisnis, semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang anginnya. Dalam hal ini, sudah pasti, dengan menerapkan tips menjadi wirausaha yang sukses dan tangguh dengan tepat, maka kita akan mampu menghadapi semua tantangan yang ada dengan mudah dan cepat. Yang pertama yaitu berani mengambil resiko. Tips menjadi wirausaha yang terpenting adalah berani dalam mengambil resiko yang ada di dalamnya. Dengan berani mengambil resiko, maka kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik atau lebih banyak. Kemudian yang kedua, menanggapi keluhan, kritik, dan masukan dari pelanggan. Yang pasti dalam tips menjadi wirausaha adalah selalu mendengarkan apa yang dibutuhkan di dalamnya. Jika kita care dengan pembeli, maka mereka pun akan respect dengan kita. Hal ini akan mampu membuat popularitas dari toko yang kita miliki menjadi membaik seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, ini juga akan mampu menjamin bahwa toko kita juga akan menjadi lebih mudah dan maksimal dalam mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, tidak pernah berhenti belajar. Satu hal yang utama dalam tips menjadi wirausaha adalah tidak lupa untuk belajar. Dengan belajar, akan mampu mendapatkan pembelajaran yang dibutuhkan dari sini. Kita akan bisa melakukan improvement yang pastinya akan sangat berguna bagi perkembangan bisnis kita ke depannya nanti. Inilah yang akan membuat kita mampu mencapai sesuatu yang lebih sempurna dan signifikan. Kemudian memiliki rekan yang terbaik, yang mana tips menjadi wirausaha adalah dengan memiliki rekan terbaik yang mampu memberikan kemajuan dalam bisnis yang kita jalankan. Dengan metode inilah, maka sudah pasti kita akan bisa dan mampu memperoleh hasil yang lebih baik. Dan tips yang terakhir yaitu tekun dan bermental baja. Tekun disertai dengan mental baja akan membuat kita tahan banting terhadap apapun. Penerapan dalam tips menjadi wirausaha yang satu ini memang sangat penting. Adanya mental yang tepat dalam bisnis akan membantu untuk menempatkan atau memposisikan diri dengan baik di dalamnya. Kemudian, yang terakhir yaitu ada sukses story. Putu Darmaya sebagai pengusaha kerajinan dengan modal 3 juta rupiah, mantan tukang kebun, ini hasilkan omset hingga 2 miliar rupiah. Modal usaha minim tak harus jadi momok bagi siapa saja yang berniat membuka usaha. Sebelum menekuni bisnis ini atau kerajinan kerang, Putu Darmaya sudah melakoni berbagai macam pekerjaan, mulai dari tukang kebun, tukang cuci kapal, front office hotel dan manajer hotel di Malaysia, manajer kafe, serta mengenai usaha ekspor-impor, sampai akhirnya berlabuh pada usaha kerajinan. Sejak ia di Malaysia, ia sudah memiliki hubungan baik dengan seorang pelaku usaha dari Spanyol, yang mana kenalannya ini sempat berpesan, jika Putu Darmaya sudah di Bali, ia diharuskan untuk menghubungi kenalannya ini. Benar saja, ketika ia sudah di Bali, ia segera memberi informasi kepada kenalannya dari Spanyol ini. Tidak lama kemudian, kenalannya datang dan memintanya untuk mencarikan barang-barang kerajinan khas Bali. Karena ia tak punya modal, maka kenalannya ini menjanjikan pembayaran secara cash. Dalam bahasa Spanyol, cash atau caspa. Hubungan sebagai mitra bisnis ini pun dimulai. Putu Darmaya rajin berburu barang kerajinan sesuai dengan permintaan mitra bisnisnya, yakni kerajinan batu, kayu, kerang, logam, dan lainnya. Dalam sebulan, permintaan pengiriman barang bisa sampai dilakukan sebanyak 2 kali, dengan nilai barang antara 120 juta sampai dengan 150 juta rupiah. Dengan lancarnya permintaan kerajinan, akhirnya Putu memberanikan diri untuk membuka kios kerajinan di daerah Mas Ubud. Putu menyewa kios dengan biaya 3 juta per tahun. Karena untuk pembelian barang jika ada pesanan selalu diberi uang cash terlebih dahulu, maka bisnis yang secara cash ini usahanya diberi dengan nama Kapla Bali. Untuk menjaring konsumen yang lebih luas, Putu Darmaya mulai mengenalkan usahanya di internet. Tak tanggung-tanggung, ia membuka 8 website sekaligus, yang mana masing-masing website ini menawarkan produk kerajinan yang berbeda. Adapun website yang paling banyak dikunjungi adalah website yang menawarkan kerajinan kerang. Bahkan, website dengan nama kerajinan kerang atau balisale.com menjadi website nomor 1 di dunia yang dicari pelaku usaha atau peminat kerajinan kerang. Sudah jutaan orang yang mengunjungi website tersebut. Melihat tingginya respon dari konsumen mancanegara, Putu Darmaya pun memutuskan untuk fokus membidik usaha kerajinan kerang dengan cara mendatangkan berbagai cangkang kerang dari seluruh daerah di Indonesia. Sampai kini, tak kurang ada 1.500 desain kerajinan yang telah ditawarkan untuk pembeli mancanegara. Konsumen yang memesan pernah dari berbagai negara, namun didominasi berasal dari Italia, Dubai, Prancis, dan Tiongkok. Adapun omset usaha kerang ini sudah mencapai angka di atas 2 miliar rupiah per bulan. Produk yang banyak diminati adalah kerajinan dengan ukiran Bali.
dan tableware semacam mangkok atau piring buah. Meski produk kerang sekarang memiliki persaingan yang sangat ketat, Putu Dharmaya berkeyakinan asal bisa menjaga kualitas barang dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, maka usaha yang dijalani akan tetap berjalan dengan lancar. Berikut merupakan contoh dari produk kerajinan dari Putu Dharmaya. Baik, sekian pembahasan saya terkait LKM 6 pengantar kewirausahaan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.